Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi terkait dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi calon peserta didik baru di SMP Negeri Patsawan tahun pelajaran 2021-2022. Adapun materi yang Bapak akan sampaikan, yang pertama adalah budaya tata tertib sekolah, sedangkan yang kedua adalah penanaman akhlak dan karakter. Sebelum lanjut, Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Bapak Inyoman Aman, guru mata pelajaran IPA dan beralamat di Perumahan Kerobokan Permai, Blok A nomor 3, Kerobokan, Kecamatan Sawan Buleleng. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baiklah, kita akan mulai materi yang pertama, yaitu tentang budaya tata tertib sekolah. Sedikit perlu Bapak sampaikan terkait dengan tata tertib sekolah. Ternyata tata tertib sekolah memegang peranan yang sangat penting di dalam memperlancar proses belajar mengajar di sekolah kita. Kewajiban kita sebagai warga sekolah, termasuk peserta didik di SMP Negeri Patsawan, kita wajib dan harus mematuhi atau mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah kita. Nah, komponen-komponen dari tata tertib sekolah itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama itu ada yang disebut dengan perintah. Yang kedua ada larangan, dan yang ketiga adalah adanya sanksi. Contoh perintah dalam tata tertib sekolah tersebut, misalnya peserta didik atau siswa datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Contoh berikutnya, setelah tanda bel berbunyi, maka siswa berada di depan kelas, kemudian masuk satu persatu dengan tertib dan teratur. Dan contoh yang ketiga adalah sebelum dan sesudah pelajaran berakhir, maka setiap peserta didik atau siswa wajib berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Nah, itu beberapa contoh perintah dari tata tertib sekolah. Untuk seterusnya silakan dibaca sendiri. Lanjut kita sampai ke larangan. Contoh-contoh terkait dengan larangan dari tata tertib sekolah. Yang pertama, setiap siswa atau peserta didik dilarang memakai topi di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Yang kedua, makan atau membawa makanan di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, yang termasuk contoh larangan, misalnya setiap peserta didik atau siswa dilarang merokok, meminum minuman keras, menggunakan narkoba, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pornografi. Nah, demikian beberapa contoh yang terkait dengan perintah dan larangan yang tercantum di dalam tata tertib sekolah. Kewajiban kita jangan melanggar tata tertib tersebut, baik yang tercantum di perintah maupun di larangan. Jika kita melanggar tata tertib tersebut, maka risikonya akan dikenakan sanksi.
sanksi terhadap pelanggar itu bisa berupa: satu, teguran lisan; yang kedua, teguran tertulis; yang ketiga, tidak diperkenankan masuk sekolah dalam jangka waktu tertentu atau diskors. Kemudian sanksi yang paling berat adalah dikembalikan kepada orang tua. Nah, harapan kita semua, mudah-mudahan selaku warga sekolah, termasuk siswa atau peserta didik di dalamnya, mari kita taati dan patuhi tata tertib yang berlaku di sekolah kita, dengan harapan kegiatan proses belajar mengajar dan segala sesuatu yang terkait di dalamnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan sampaikan sedikit materi tentang pendidikan akhlak dan nilai-nilai karakter. Salam sehat dan berbahagia. Terkait dengan pendidikan akhlak, pendidikan akhlak itu adalah suatu usaha sadar yang mengarahkan pada terciptanya perilaku lahir batin manusia sehingga menjadi manusia yang berbudi pekerti yang luhur, memiliki totalitas kepribadian yang baik, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nah, beberapa contoh akhlak yang mulia, misalnya akhlak terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita wajib dan berusaha untuk tetap ikhlas dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian kedua, kita juga harus bersyukur terhadap segala karunia yang diberikan oleh Tuhan. Memelihara kesucian diri, kemudian terhadap akhlak terhadap sesama manusia, misalnya kita suka menolong orang lain dan membina hubungan yang baik dengan masyarakat dan seterusnya. Baik, untuk yang bagian terakhir kita akan masuk ke materi pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu merupakan suatu upaya dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, baik nilai yang mengandung pengetahuan, kesadaran diri maupun tindakan atau perilaku, yang selanjutnya diharapkan dapat merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam bentuk sikap, perasaan, perkataan maupun perbuatan yang bisa dipertanggungjawabkan pada diri sendiri maupun kepada Tuhan yang Maha Esa. Salah satu contoh nilai karakter yang baik, nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa adalah religius. Termasuk di dalamnya kita yakin dan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan selalu bertakwa kepadanya. Bertakwa itu berarti berusaha untuk selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan nilai-nilai karakter yang berkaitan dengan diri sendiri antara lain adalah jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan lain-lain. Nah, yang perlu Pak tekankan di sini adalah berkaitan dengan akhlak dan karakter. Mari kita semua sebagai warga sekolah, sebagai peserta didik di SMP Negeri Pasawan untuk tetap menjaga nama baik kita, memperlihatkan jati diri kita, untuk selalu kita patuh dan taat terhadap tata tertib sekolah, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang terpuji. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan tugas-tugas kewajiban kita dengan sebaik-baiknya.
Dan sebelum Pak akhiri, Pak sampaikan pesan, mari kita jaga diri, jaga hati, jadilah orang terpuji. Dan Pak akhiri dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.